Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kelompok teroris, yakni Harakat Al-Syabab Al-Mujahidin atau Al-Sabab. Sebelum itu saya akan membahas mengenai identitas kelompok teror tersebut terlebih dahulu. Jadi, Harakat Al-Syabab Al-Mujahidin atau Al-Sabab, yang berarti para pemuda, merupakan kelompok teroris dan pemberontak bersenjata asal Somalia yang muncul pada 2006 sebagai fraksi militan radikal dari Islamic Courts Union atau ICU. ICU sendiri adalah federasi pengadilan Islam lokal yang sempat menguasai Mogadishu dan wilayah selatan Somalia pada Juni 2006 untuk mengatasi kekacauan pasca runtuhnya rezim diktator Siad Barre tahun 1991 yang meninggalkan negara dalam perang saudara berkepanjangan dan vacuum of power. Kemunculan Al-Shabaab dipercepat oleh invasi militer Ethiopia pada Desember 2006 atas permintaan Transitional Federal Government atau TFG Somalia yang menggulingkan ICU dan memicu perlawanan jihad melawan penjajah asing tersebut. Nah, kelompok ini menganut ideologi Salafi jihadis mirip Al-Qaeda dengan afiliasi resmi sejak Februari 2012 di bawah pimpinan Ahmed Abdi Godane dan bertujuan mendirikan negara Islam berbasis syariah Puritan sambil menolak pemerintah Somalia yang dianggap sekuler serta didukung oleh Barat. Anggotanya diperkirakan mencapai 7-12 ribu orang, termasuk pejuang lokal, foreign fighters dari Afrika Timur, dan simpatisan global. Nah, yang mereka ini pernah menguasai pelabuhan Kismayo hingga 2012 serta memungut pajak ilegal dari perdagangan kayu arang untuk membiayai operasi. Nah, tipologi terorisme yang dilakukan, Al-Sabab menjalankan tipologi terorisme hibrid yang menggabungkan religious terrorism atau berbasis interpretasi syariah ekstrim, kemudian insurgensi atau pemberontakan dengan kontrol wilayah, dan transnational terrorism atau serangan lintas batas. Sebagai kelompok religius, mereka melegitimasi kekerasan melalui narasi jihad melawan kafir dan intervensi asing, sehingga operasi insurgensi memungkinkan pengelolaan wilayah seperti pengumpulan dana dan rekrutmen. Taktik utama mencakup bom bunuh diri, IED, serangan kompleks seperti penyergapan konvoi AMISOM atau African Union Mission in Somalia, yakni misi perdamaian Uni Afrika sejak 2007, pembunuhan selektif, dan pembajakan. Serangan transnasional terkenal termasuk bom di Kampala, Uganda 2010 yang menewaskan 76 orang, dan Westgate Mall Nairobi, Kenya pada tahun 2013 yang menewaskan 67 orang. Menargetkan pemerintah Somalia, pasukan AMISOM atau ATMIS, yakni pengganti AMISOM sejak 2022, warga sipil, hotel, sekolah, serta lembaga bantuan seperti World Food Program. Nah, menurut James H. Wolfe, motivasinya menurut kerangka James H. Wolfe, yakni ahli terorisme yang menekankan elemen psikologis dan strategis, motivasi Al-Sabab berakar pada ideologi agama radikal Salafi jihadis yang menolak pemerintah sekuler Somalia sebagai taghut atau kekuasaan sesat, ditambah anti-imperialisme terhadap Ethiopia, AMISOM, dan Barat dalam konteks failed state Somalia. Nah, sasaran dirancang untuk menciptakan ketakutan massal dan melemahkan legitimasi negara, meliputi aparat SNA atau Somali National Army, pasukan AMISOM dari Uganda, Kenya, Ethiopia, warga sipil di pusat perbelanjaan, sekolah, bandara, serta organisasi kemanusiaan. Nah, contohnya terdapat di kasus ledakan truk bom di Mogadishu Oktober 2017 yang menewaskan 587 orang, yang merupakan serangan teroris paling mematikan di Afrika, dan Garissa University Kenya 2015 yang menewaskan 148 orang. Nah, tujuan strategisnya adalah menggulingkan pemerintah federal, mendirikan khilafah Somalia, mengusir pasukan asing, dan memperluas jihad ke Afrika Timur serta global melalui afiliasi Al-Qaeda. Aktivitas sistematis mencakup operasi militer besar atau perebutan kota seperti Baidoa, pemboman terkoordinasi, propaganda via radio dan media sosial, rekrutmen online, pemungutan pajak ilegal, serta infiltrasi pemerintahan lokal untuk kendali ekonomi.
Nah, kontrterorisme oleh negara dan komunitas internasional. Upaya kontrterorisme terhadap Al-Shabaab melibatkan strategi komprehensif yang dilaksanakan oleh pemerintah Somalia, pasukan regional, serta komunitas dan organisasi internasional yang paling berkoordinasi. Misi Uni Afrika di Somalia atau AMISOM yang kini bertransformasi menjadi African Union Transition Mission in Somalia atau ATMIS sejak 2022, memainkan peran utama dalam operasi militer melawan kelompok teroris ini. AMISOM telah diterjunkan sejak 2007 dengan mandat dari PBB untuk menjaga keamanan, mendukung stabilisasi pemerintahan Somalia, dan melatih Tentara Nasional Somalia atau SNA. Melalui kombinasi operasi militer besar termasuk perebutan kota strategis seperti Mogadishu dan Kismayo, AMISOM berhasil menggerus wilayah kekuasaan Al-Shabaab secara bertahap sekaligus melindungi proses politik dan pembangunan lokal. Kerjasama ini diperkuat dengan dukungan militer dan intelijen dari Amerika Serikat yang sejak tahun 2008 telah mengklarifikasikan Al-Shabaab sebagai organisasi teroris asing dan rutin menjalankan serangan persisi menggunakan drone untuk menargetkan komandan senior dan kamp pelatih kelompok tersebut. Peran Amerika Serikat juga mencakup pelatihan pasukan khusus Somalia dan penyediaan bantuan logistik yang meningkatkan kemampuan tempur negara ini menghadapi Al-Shabaab yang beroperasi dalam medan sulit. Pemerintah Somalia sendiri telah melancarkan berbagai operasi kontra terorisme internal yang meliputi penutupan jalur pendanaan kelompok, pembongkaran jaringan sel teror, penangkapan anggota, dan kampanye digital anti-ekstremisme untuk menekankan rekrutmen maupun penyebaran propaganda Al-Shabaab. Sementara itu, komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa, dan organisasi kemanusiaan turut aktif dalam program stabilisasi wilayah, pembangunan pemerintah lokal, serta deradikalisasi anggota mantan Al-Shabaab melalui pendidikan dan pemulihan sosial ekonomi demi mematahkan siklus kekerasan dan ketergantungan pada jaringan teroris. Meski demikian, Al-Shabaab tetap menjadi ancaman serius di kawasan Afrika Timur dengan kemampuan melaksanakan serangan sporadis dan infiltrasi di daerah terpencil yang sulit dijangkau pasukan keamanan. Mereka juga terus memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana ilegal. Oleh karena itu, keberhasilan penuh penanggulangan kelompok ini memerlukan pendekatan multisektoral yang berkelanjutan, berkolaborasi regional dan internasional lebih intensif, serta peningkatan kapasitas dan legitimasi pemerintah Somalia untuk menyediakan keamanan dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.